Masih dalam talk show Gempur Rokok Ilegal, penggunaan dana bagi hasil tembakau atau DBHCT tahun 2022, dan pada kesempatan kali ini di sesi ketiga kita akan berbincang bersama Bea dan Cukai Bogor. Ada Teh Dona dan juga Teh Nuri. Selamat siang. Boleh dipakai mikrofonnya mungkin? Sekali awang aja lah. Boleh. Ganti ya, gini aja. Ini pertama kali saya berbincang. Oh ada tiga, ada. Lupa saya. Nah ini pertama kali saya berbincang bersama Bea dan Cukai. Dan juga banyak juga hal-hal yang ingin saya tanyakan, entah itu secara personal atau juga mungkin secara DBHCT ini sendiri terhadap Bea dan Cukai. Karena memang ini pertama kalinya kita berbincang. Dan sebetulnya masih jangan dulu ngobrol jauh-jauh deh. Jangan dulu ngomong yang kemana-mana. Sebetulnya cukai itu apa? Itu mungkin yang saya pengen tahu. Karena memang setahu saya cukai itu adalah barang kena pajak. Cukup sampai sana, tapi saya tidak tahu selebihnya seperti apa. Mungkin Teh Dona atau Teh Nuri boleh ngejelasin sebetulnya cukai itu apa? Boleh. Tapi sebelumnya saya mau nyapa pemirsa Boleh, Sukabumi, boleh? RCL namanya ya. Sahabat RCL. Betul. Ini saya nyapa pakai pantun boleh? Oh boleh, ini tukeran dulu mic-nya. Mic-nya tukeran. Oke, gini pantunnya. Kalau saya lagi jatuh hati, Asik. makan ubi berasa makan roti. Cakep. Selamat siang warga Sukabumi. Selamat bergabung di Radio Citra Lestari. Wih. Ini sampai bawah-bawah kita bikin itu banget. Ciri khas kita. Ciri khas Bogor itu. Oh gitu, pantun ya. Oh biasa sekali. Waduh. Lanjut lagi nih, Kang. Lanjut lagi dong. Cukai Teh. Cukai itu apa gitu? Biasanya kan ya Kang ya, kalau misalnya dari bea cukai itu orang-orang masih belum terpisah antara bea dan cukai. Banyak yang ngegabungin itu antara bea dan cukai, padahal itu memiliki arti yang berbeda antara bea dan cukai. Untuk bea itu sendiri adalah pajak, bukan pungutan negara terhadap barang-barang yang datang dari luar negeri ke dalam negeri. Namanya bea masuk. Atau barang yang dari dalam negeri ke luar negeri, namanya bea keluar. Dan untuk cukai itu sendiri adalah pungutan negara yang dikenakan hanya untuk barang-barang tertentu saja yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi karakteristiknya seperti ini. Jadi konsumsinya satu perlu dikendalikan. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan satu lagi, perlu pembebanan keadilan untuk masyarakat dan keseimbangan untuk masyarakat juga. Jadi gini misalnya, seperti kita ketahui nih misalnya contohnya rokok. Rokok itu kan kita nggak mau nih semua orang dapat bebas mengkonsumsi rokok walaupun anak-anak. Betul. Jadi kan sudah pasti konsumsinya perlu dikendalikan. Juga peredarannya perlu diawasi, seperti minuman keras. Kan nggak semua orang itu berhak menjual minuman keras. Jadi peredarannya perlu diawasi. Jadi untuk barang-barang yang seperti itu, yang memiliki karakteristik seperti itu, itulah yang dikenakan cukai. Berarti bea dan cukai itu adalah hal yang berbeda. Kalau bea itu adalah barang yang masuk Indonesia atau keluar Indonesia akan kena bea. Sementara cukai adalah barang yang entah itu beredar dari luar negeri atau tetap di dalam atau dalam lokal, tapi yang memang perlu karakteristik khusus. Iya, oke. Seperti itu. Saya itu baru tahu kalau ternyata bea dan cukai itu hal yang berbeda, karena setahu saya itu selama ini bahwa kena bea cukai, hanya seperti itu saja. Oke. Tapi barusan tadi katanya kan bahwa memang cukai ini adalah barang-barang yang memang juga punya karakteristik khusus. Ya. Apa saja sih barang-barang yang memang karakteristiknya khusus dan memang juga yang kena cukai di Indonesia? Mungkin Teh Nuri juga boleh ngejelasin nih. Ya, jadi di peraturan kita itu di Undang-Undang Kepabeanan hanya ada tiga nih Kang, barang yang kena cukai. Yang pertama itu ada etil alkohol atau etanol. Etanol itu biasanya kita gunain di industri farmasi, kosmetik. Nah, dia kena cukai. Iya, betul. Yang kedua adalah MMEA. Apa sih MMEA itu? Bingung kan? MMEA itu minuman mengandung etil alkohol. Kalau istilah gaulnya mah miras ya. Oke. Nah, kalau untuk sekedar pengetahuan ya,
MMA itu kalau untuk cukainya itu terbagi dari 3 golongan. Golongan A, golongan B, golongan C. Golongan A itu yang berapa? Itu yang mengandung kadar alkoholnya sampai dengan 5%. Oke. Golongan B itu dari 5 sampai dengan 20%. Nah, golongan C itu di atas 20%. Semakin tinggi kadar alkoholnya akan semakin tinggi juga nilai cukainya seperti itu. Dan satu lagi yang akan kita bahas tuntas di sini nih Kang, itu namanya adalah hasil tembakau. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita yang dibahas di sini kan ada 3 tuh gitu kan ya, barang kena cukai. Kenapa yang dibahas cuma hasil tembakau aja? Karena seluruh kegiatan ini sinergi antara bea cukai lah ya, bea cukai secara umum dengan pemerintahan daerah, mau Satpol PP, mau ke sekretariat gitu ya, ataupun dinas lainnya, itu adalah didanai dari DBHCHT seperti itu. Tadi udah dikupas tuntas tuh sama Pak Asda, sama Pak Kasat juga. Wow, tapi berarti kalau kita secara analogikan berarti si HCHT ini tuh besar berarti ya? Besar. Jadi dana yang sedikit saya sampaikan ya. Jadi DBHCHT itu adalah dana transfer dari pemerintah pusat itu sebesar 2%. Dikembalikan ke provinsi lalu disebarkan ke daerah-daerah gitu, ke pemerintahan kota, kabupaten. Untuk yang dia mempunyai sebagai penghasil tembakau, misalnya ada industri rokok gitu kan, atau ada pabrik tembakau yang cukup signifikan gitu kan, itu biasanya mendapatkan proporsi yang lebih besar. Berarti alurnya itu adalah ketika memang barang itu kena cukai kan membayar ke bea dan cukai. Setelah itu mungkin akan disalurkan ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat dulu kan, karena memang masuknya ke APBN berarti ya. Betul. Oh oke. Jadi tanda pelunasannya teh, jadi gimana bukan tuh? bayar ke bea cukai gitu ya. Tanda Tapi gimana pelunasannya teh. Tanda pelunasannya dengan dibubuhi oleh pita cukai. Oh, oke. Ini sebagai tanda pelunasan udah membayar cukai. Oke. Aduh, ini bukan iklannya. Jadi tuh kalau semisal nih masyarakat pengen tahu gitu. Misalnya saya perokok, semisal 1 bungkus itu biasanya 1 hari ada gitu ya? 10 batang. 10 batang misalkan. Berapa sih yang saya bayarkan ke negara? Berapa sih tarif cukai yang saya bayarkan ke negara? Itu bisa dilihat Kang dari pita cukainya. Semisal ini nih Kang nih. Untuk pita cukainya ada di sini nih tarifnya. Ini berapa Kang? 525 per batang ya? Iya. Itu tuh harga cukainya. Per batang. Oh, saya tuh sempat ngira gini bahwa kok harga aslinya segini, setelah kena cukai kok jadi segini sebatang. Saya kira seperti itu. Itu ternyata jadi nominal yang keluar di situ adalah nominal yang kena cukainya. Oke. Dihitungnya per batang. Jadi semisal 1 bungkus itu ada 10 batang, berarti 525 tadi dikali 10, 5.250 itulah yang dibayarkan para perokok nyumbang ke negara itu segitu. Oh iya, saya baru ngerti ternyata. Jadi alangkah sayangnya apabila di masyarakat itu beredar rokok yang ilegal, rokok-rokok yang tidak dibubuhi pita cukai. Jadi itulah yang hilang. Betul. Kalau kita ibaratkan 1 bungkus rokok misalnya dipukul rata Rp5.000 untuk cukainya, kalikan ada 10.000 bungkus rokok ilegal, berapa ratus juta itu yang hilang itu. Waduh, padahal si uang barusan tuh bisa dimanfaatkan untuk fasilitas masyarakat seperti kesehatan dan lain-lain. Itu yang udah dijelasin sama Pak Asda. Betul. Wow. Tapi ini kalau kita bicara, barusan kan memang juga jelas bahwa rokok kena cukai, kemudian alkohol etanol itu juga kena cukai. Tapi kalau jenis-jenis tembakau yang kena cukai itu apa aja sih? Karena memang kan juga barusan jelas rokok ada tembakaunya, tapi kan kita tahu bahwa memang produksi tembakau itu tidak hanya berhenti di rokok saja. Ada barang-barang lain juga yang memang berbahan dasar tembakau. Dan apakah memang juga setiap benda yang memang dari tembakau apakah pasti kena cukai? Mungkin seperti apa, silakan mungkin Teh Dona boleh Teh? Oke, boleh. Jadi tuh untuk hasil tembakau itu banyak sekali sebenarnya. Betul. Yang sering kita lihat itu adalah biasanya yang pada umumnya di masyarakat itu yang rokok-rokok yang bungkusan seperti ini. Saya buka iklan ya. Itu kayak seperti namanya rokok sigaret kretek. Jadi sigaret kretek itu sendiri adalah rokok yang terbuat dari tembakau yang diiris, yang diberi saus dari cengkeh. Betul. Itu namanya sigaret kretek. Baik itu nanti dilinting dengan mesin ataupun dengan tangan. Kalau dilinting dengan mesin namanya SKM.
sigaret kretek mesin. Kalau Oke. dilinting dengan tangan manual, secara manual tuh itu namanya sigaret kretek tangan. Kalau ada yang diberi filter, biasanya namanya sigaret kretek tangan filter. Jadi banyak itu untuk Banyak ya? Itu Luar biasa. sigaret Tapi nggak usah diapalin. Itu baru ngomongin rokok. Padahal banyak tembakau. Iya. Itu juga di informasi di bungkus rokoknya loh Kak. Oh iya? Nah, betul. Gini semisal Iya. nih. Ini Contohnya. Coba saya, SKT. ini saya Boleh. nggak liatin rokok saya, cuma liatin doang. Oke, boleh nih. Sigaret Ini sama kretek ini juga mesin. SKT Oke. nih. Yang Aha. ini SKT juga. nih, oke. Nih, kretek tangan. Berarti kan sigaret kretek tangan. Mhm. Dan informasi yang tertera di bungkus rokok ini harus sama dengan yang ada di pita cukai. Oke. Seperti ini, SKT. Mhm. Nah, jadi kalau ini berbeda, kan kalau sigaret kretek mesin itu tarif cukainya lebih mahal Oke, daripada iya. dengan tarif yang di Tangan. Tangan, iya. Biasanya kadang untuk rokok-rokok yang ilegal itu suka bohong untuk di pita cukainya. Di bungkusnya bilangnya SKM, SKM. sigaret kretek mesin, tapi di pita cukainya ditulisnya SKT. KT. Seperti itu Kak. Ngedompleng Oke, oke, cukainya. Cukainya. Itu baru dari sigaret kretek. Mhm. Selain sigaret kretek, ada lagi berbagai jenis hasil tembakau. Semisal Contoh yang kita, saya. kita suka lihat-lihat di film-film mafia tuh, cerutu. Oh, cerutu. Wah, Ya, itu ya, rokok ya. yang mahal. Ada juga yang mungkin masih ada di desa-desa itu rokok klobot. Klobot. Rokok yang dari tembakau tapi dibungkusnya pakai daun Daun- kawung atau Oh daun iya, jagung, iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Ya, yang pelepah Mhm. yang jagung ya. Mhm. Lalu ada juga yang dicampur dengan kemenyan. Jadi Iya. sigaret kelebak kemenyan. Iya, kelebak Nah, kemenyan, betul, betul. Lalu untuk yang sekarang lagi kekinian ya anak-anak muda yang ada rasa talas, Bogor, terus juga rasa coklat, Mhm. itu ada rokok elektrik, vape. Oh, liquid. Ya, Liquid. rokok Oke, oke. elektrik. Ada juga misalnya kita lihat di puncak itu ada shisha. Sisa, betul. Atau tembakau kunyah. Mm. Atau tembakau isap. Itu ada juga, atau kayak permen kayak gitu ada. Tahu si Teteh nggak tahu ngerokok atau nggak, tapi lebih tahu dari saya loh. Saya yang tukang ngerokok nggak tahu kan. Ada tembakau isap segala, permen kayak gitu ya. Kita lihatnya Ada, permen Kak. ya. Oh iya? Iya, ada Jadi itu. kayak permen gitu ya diisap, Diisap. tapi bahan dasarnya dari tembakau. Tembakau. Jadi Oh. selama barang cukai itu terbuat Dari bahan dasarnya tembakau. dari Tembakau. itu kena dikena cukai. cukai. Wajib kena Ah, cukai. jadi istilahnya apapun barang atau konsumsi Mau yang diolah berasal seperti dari apa. tembakau Tembakau akan ada, kena iya, cukai. betul. Oke, oke. Lain halnya sekarang juga ada nih. Ada rokok nih Teh Rokok. Dona misalnya, dia dari daun apa ya misalnya? Daun talas Daun misalnya. talas, ada Daun tuh talas sekarang. diganti. Iya. Sekarang nggak ada, kayaknya tembakau mahal, digantilah substitusi pakai daun talas. Diiris-iris nih. Iya, iya. Dikeringin gitu ya, digulung. Nah, itu kena cukai nggak? Enggak, kalau nggak Karena dicampur itu tembakau. nggak dicampur Karena sama bukan tembakau. berasal dari tembakau. Iya. Oke, Lain oke. halnya kalau daun talas tadi dicampur sama tembakau. Akan itu kena jadi cukai kena juga. cukainya. Oke, oke, oke. Seperti Berarti itu, Kak. memang banyak juga jenis-jenis tembakau yang memang juga kena cukai dan Iya. dan setiap barang konsumsi yang terbuat dari tembakau akan kena cukai. Iya, betul, Oke, Kak. oke, siap. Tapi ini barusan kau udah bicara juga bahwa ada yang namanya SKT, ada yang namanya SKM. Iya. Tapi untuk masyarakatnya secara awam seperti saya lah ya gitu kan, maksudnya saya memang ngerokok aja gitu kan. Yang penting ada pita cukai meskipun Iya, nggak iya. tahu cara mengidentifikasinya seperti Oke. apa. Tapi cara identifikasi yang paling gampang yang mungkin Iya. bisa dilihat oleh masyarakat bahwa itu memang Rokok pita ilegal cukai, apa pita cukai legal? asli atau pita cukai ilegal atau bahkan nggak ada pita cukainya, itu gimana cara mengidentifikasinya Kak? Mangga, Nah, Teh Nuri. boleh Boleh nih ya. Teh Nuri nih. Contohnya nih ketika misalnya Akang Teteh gitu kan di rumah mau beli rokok atau ada yang nawarin rokok, itu kita sekarang karena udah tahu ya dampak buruknya apa kalau dia Betul. ilegal, baik terhadap kesehatan ataupun dia merugikan negara juga. Iya, itu yang Rugi pasti. negara otomatis dong ada kerugian juga yang akan kita dapatkan. Betul, seperti betul, itu. betul. Jadi harus waspada ketika kita untuk ada beberapa langkah untuk mengidentifikasi rokok itu legal atau ilegal. Yang pertama nih Kang, kita lihat dulu ya Teh Dona ya. Ya. Ada pita cukainya atau enggak. Betul. Nah, yang pertama lihat dulu nih. Ketika ada yang jualan pita cukainya ada. Nah, pita cukai itu seperti ini ya, Akang Ya. Teteh di rumah ya, kalau tidak tahu nih. Nah, ketika tidak ada pita cukainya itu tidak boleh dibeli, sudah pasti itu ilegal. Legal. Namanya rokok polosan tanpa pita cukai. Satu ya, dapat ya. Itu yang paling
mudah untuk mengidentifikasi itu sebetulnya rokok yang polosan. Yang polosan, yang nggak ada cukainya sama yang sekali. ada cukainya. Kemudian yang kedua kita lihat dulu, oh ada pita cukainya ternyata. Kita harus melihat juga apakah pita cukainya asli atau palsu. Nanti kita belajar di belakang gimana cara identifikasi untuk pita cukainya ya. Ketika kita udah memastikan misalnya, oh ini mah gak kayak pita cukai yang biasa nempel yang asli gitu kan. Kalau yang palsu itu lebih kayak ke kertasnya itu kayak kertas HVS, dicetaknya itu mungkin di abang-abang fotokopian gitu kan. Karena kan kalau kita pegang pun juga kertas Beda. cukai itu hampir kayak mata uang. materai mungkin Kayak hampir kayak materai ya, betul gak sih? Karena yang cetak juga itu peruri. Oh, iya, pantes. jadi kita bukan tukang cetak. Iya. Kalau misalnya Teh Nuri atau Teh Dona kerja di bea cukai, kerjaannya ngeprint pita cukai itu bohong. Karena itu cukainya, salah. pita cukainya disediakan oleh peruri. Betul, Oke. dicetaknya oleh Sebenarnya memang peruri di bea dari bea cukai, cukai, tapi dicetaknya oleh Peruri. peruri. Seperti Oke, itu. oke. Kertasnya juga khusus ya, seperti kayak uang, seperti kayak materai materai, gitu, beda. beda gitu kan, bukan kayak kertas HPS biasa. Ketika sudah bisa membedakan, oh ternyata ini pita cukainya itu palsu, kita nggak boleh beli karena Oke. itu berarti identifikasi kedua rokok ilegal dengan pita cukai yang palsu. Tetapi ketika kita lihat nih, oh ini mah asli pita cukainya, jangan bersenang hati dulu nih kita. Kita harus lihat lagi Kang, aduh panjang banget ya. Kita lihat lagi, ini pita cukainya asli atau bekas atau baru. Gimana sih cara bedain pita cukai itu bekas atau baru? Kalau yang bekas itu biasanya dia ditempelin itu nggak sempurna asal. Ada robek-robeknya, nempelinnya itu miring. Pokoknya itu mungkin orang yang iseng banget ya Teh Dona ya gitu kan, dia ngeletek-ngeletekin pita cukai, oknum ya. Kalau dulu kita mah koleksinya materai ya, koleksi perangko gitu kan. Sekarang koleksinya mungkin ada yang koleksi pita cukai, itu ditempelin lagi tidak boleh. Itu namanya rokok ilegal dengan pita cukai bekas. Nah, setelah oh ternyata ini mah pita cukainya ada, terus dia juga baru, terus asli. Kita lihat lagi identitas yang ada di bungkus rokok ini harus sama Sesuai, dengan yang ada di pita cukai. Yang pertama kita cek dulu yang namanya personalisasi. Apa sih itu personalisasi? Mungkin bingung ya Akang Teteh di rumah. Personalisasi itu adalah kode dari perusahaannya. Misalnya nih, Teh Dona punya punya pabrik rokok namanya CV Dona Harum gitu. Kalau di pita cukainya biasanya itu disingkat Kang. Di sini biasanya suka ada ya Donhar 001 gitu kan. Nah itu berarti pita cukainya punya Teh Dona. Yeah. Ketika kita lihat, kita samakan, oh ini Dona Harum gitu kan, Dona Harum, di pita cukainya Donhar. Oh berarti ini sama antara di bungkusnya itu dengan yang di pita cukai. Kalau berbeda itu ilegal. Oke. Namanya salah personalisasi. Oh. Keempat baru ya Teh. Itu baru langkah keempat. Ya Allah, satu lagi Kang. Satu lagi, ada lagi nih, Ada satu lagi, lagi. satu Apa lagi lagi. nih? Satu lagi adalah kita cek antara kesesuaian dari jumlah batang yang ada di bungkus rokok dengan jenis hasil tembakaunya. Jenis hasil tembakau itu yang tadi SKT, SKM. Nah seperti itu harus disamain. Contohnya kalau di rokoknya itu ada SKT, maka di sini juga harus SKT. betul. Kalau di bungkus rokoknya itu 12 batang, maka harus 12 batang. Kalau 20 batang, harus 20 batang. Kalau di bungkusnya itu 20 batang, tapi di pita cukainya itu 12 batang, itu nggak boleh dibeli. Itu namanya salah peruntukan. Aduh panjang ya. Dan itu pun kategori barusan kayak salah personalisasi dan salah peruntukan itu masuk ke kategori ilegal. Ilegal, betul. Oke, Walaupun oke. pita Meskipun cukainya itu asli. Betul. tapi masuk tetap ke golongan ilegal. Oke. Karena di pasaran ternyata banyak yang ditemukan seperti itu. Jadi kayaknya ini ada nih pita cukainya. Ya, tapi perlu diteliti dulu walaupun itu pita cukainya asli. Dicek dulu kesesuaiannya antara informasi yang tertera di bungkus rokoknya dengan yang di pita cukainya. Oke. Nah, ini Teh nih maksudnya nih. Karena kan maksudnya juga mungkin tim dari Bea Cukai gak mungkin setiap hari harus terjun ke lapangan dan woro-woro ke masyarakat, apalagi ke warung-warung kecil. Mungkin diperlukan juga barusan tadi, akhirnya kan memang juga tim Bea dan Cukai juga bekerja sama dengan setiap wilayah masing-masing melalui pemerintah daerahnya sendiri gitu kan, karena memang mungkin
untuk kondisi geografis mungkin pemerintah daerah yang lebih ngerti gitu kan ya di lapangannya seperti apa. Itu kalau untuk dengan Kabupaten Sukabumi sendiri bentuk kerjasamanya sudah seperti apa dan sudah sejauh mana dengan Kabupaten Sukabumi ini untuk masalah pemberantasan rokok ilegal ini? Boleh nih Teh Dona nih. Oke. Kita kerjasama sudah lama ya. Udah lama, sebelumnya dan luar biasa kami appreciate sekali untuk kinerja Pemda Kabupaten Sukabumi karena gercep dan memang langsung tap gitu dalam melakukan baik operasi pasar maupun sosialisasi ke masyarakat. Betul. Jadi dari kemarin tuh kita sudah dari keperbatasan, biasanya kan tadi seperti yang tadi Pak Kasat bilang itu banyak tuh biasanya di perbatasan daerah gitu. Kita sosialisasi juga ke sana, terus juga operasi pasar bersama dengan Bea Cukai, lalu melakukan operasi penegahan barang kena cukai ilegal juga, koordinasi dan dari terutama kalau di sini Pol PP-nya ya. Pol PP-nya itu mengumpulkan juga informasi-informasi di mana aja sih peredaran rokok ilegal gitu. Seperti apa nanti berkoordinasi dengan Bea Cukai dari hasil informasi yang dikumpulkan oleh teman-teman di Pol PP. Nanti kita teliti dan kita lakukan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Memang juga karena ini utamanya bahwa barang kena cukai ini adalah untuk kemajuan negara pada umumnya dan wilayah pada khususnya karena memang barang kena cukai ini sendiri itu nanti akan disetorkan kembali atau disebarkan kembali kepada wilayah untuk kemajuan masyarakat karena barusan tadi 75% untuk kesehatan, 25% untuk keamanan dan lain-lain, kemudian juga untuk tahun ini bahkan ditambah untuk kesejahteraan masyarakat dalam bidang ketenaga kerjaan, itu sangat luar biasa sekali sahabat RCL ya. Jadi memang mulai sekarang harus hati-hati nih kalau beli rokok atau mungkin beli liquid dan lain-lain juga harus dilihat dulu nih. Dan mungkin ini terakhir nih Teteh karena juga kita ini udah azan di luar teh gitu ya. Ini mungkin terakhir aja himbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan lebih mampu atau lebih mengerti tentang cara identifikasi seperti apa. Silakan mungkin Teteh siapa yang mewakili. Oke, kalau dari saya untuk Akang, Teteh, Sobat RCL di Sukabumi, setelah kita tahu nih gitu kan tadi, apa sih ternyata dampak dari rokok yang ilegal itu buat kesehatan, buat negara gitu, itu enggak bagus ya gitu kan, banyak dampak yang negatifnya. Jadi ayo kita sama-sama untuk gempur rokok ilegal, seperti itu. Luar biasa. Iya, Kang nambahin lagi nih. Boleh Teh Dona. Kalau misalnya ada warga-wargi Sukabumi yang sekiranya menemukan indikasi peredaran rokok ilegal, itu harus gimana? Iya, gitu. cara lapornya tuh. Harus lapornya seperti apa gitu. Mangga silahkan kalau sekiranya menemukan indikasi peredaran rokok ilegal, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan baik ke misalnya ke Pol PP setempat boleh atau langsung ke Bea Cukai juga boleh. Caranya dengan kita ada beberapa media. Yang pertama bisa lewat DM di IG kami @beacukaibogor, itu bisa di-follow juga. Ini kita selalu ada adminnya di situ dan selalu online. Lalu bisa juga melalui media sosial berupa Facebook @beacukaibogor juga bisa lewat FB Messenger ya betul. Lalu bisa juga ke WA kantor kami yaitu di 0813 88 22 3382 atau bisa juga melalui emailnya ke bcbogor@gmail.com seperti itu Kang. Oke, nanti akan ada tayang di atas ini ya nanti ya. Oke. Kalau mau main ke Bea Cukai Bogor langsung juga boleh. Oh boleh langsung juga ke Bea Cukai ya. Jadi siapa tahu dapat rokok gratis tuh di sana. Nggak terbatas rokok ilegal bisa konsultasi. Mau konsultasi apapun. Betul, konsultasi juga boleh mungkin sahabat RCL ya. Boleh. Wow, luar biasa sekali perbincangan kita. Terima kasih banyak Teteh dari Bogor tos dongkap ke Pelabuhan Ratu Kin nyandak layur uhinanya. Yang jelas terima kasih banyak sahabat RCL untuk perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor. Dan terima kasih sudah bergabung dalam talk show Gempur Rokok Ilegal. Anda sedang mendengarkan RCL Radio 95,7 Sukabumi.